Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Taruna dari SMKN 29 Jakarta. Kami dari kelas 10 AP1. Saya Ahmad Fauzan. Saya Muhammad Farisa Putra dan Pak Adam Al-Fajar SPD selaku pembimbing. Di sini kami ingin membahas tentang teori-teori masuknya kerajaan Hindu-Buddha dan contoh-contoh kerajaannya. Masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara dimulai dari hubungan perdagangan antara Indonesia dan India. Sejak awal Masehi, Indonesia menjadi jalur pelayaran dan perdagangan yang strategis, yaitu menjadi jalur penghubung antara India dan Tiongkok. Dari hubungan pelayaran dan perdagangan itulah, pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang hingga ke Indonesia. Meski begitu, tidak diketahui pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Maka terdapat 4 macam teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Terdapat 4 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, dan teori arus balik. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh G. Sivanulur. Teori Brahmana menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dilakukan oleh kaum Brahmana. Mulanya, kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia memiliki tujuan untuk memenuhi undangan kepala suku yang tertarik dengan agama Hindu. Kaum Brahmana ini datang ke Indonesia dan mulai mengajarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Terdapat bukti-bukti adanya teori Brahmana. Ada banyak teori yang masuk ke Indonesia, tetapi hanya teori Brahmana yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti tersebut antara lain: pertama, agama Hindu bukan agama modifikasi karena keagamaan menjadi monopoli kaum Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang mampu dan berhak menyiarkan agama Hindu. Kedua, prasasti India pertama berbahasa Sanskerta, sedangkan di India bahasa tersebut hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Jadi, kaum Brahmana yang lebih mengerti penggunaan bahasa tersebut. Nah, secara garis besar, isi teori Brahmana adalah teori tentang penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada banyak sekali tokoh dari teori Brahmana yang sudah seharusnya diketahui sesuai penjelasan barusan. Yang kedua, teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke. Teori Ksatria tidak terlepas dari kasta ksatria yang ada dalam Hindu. Dengan demikian, teori Ksatria adalah teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara yang dibawa oleh para kaum ksatria seperti prajurit. Para prajurit ini konon mencari perlindungan dan tempat tinggal setelah mengalami kekalahan perang di India. Para prajurit ini tiba di Nusantara sekitar abad ke-4 hingga ke-5. Pada abad tersebut terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan India yang justru menyebabkan kehancuran dan keruntuhan kerajaan. Nah, para prajurit ini tiba di Indonesia melalui perjalanan laut dan berbekalan pengalaman perang serta agama yang dianut untuk diimplementasikan di Indonesia. Oleh sebab itu, saat itu mulai banyak bermunculan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Selain itu, banyak bangunan dibangun dengan pengaruh akulturasi budaya India. Teori Ksatria ini memiliki kelemahan, yaitu kelemahan kasta ksatria tidak dapat berbahasa Sanskerta yang menjadi induk bahasa bagi kitab suci agama Hindu. Selain itu, kurangnya fakta yang membuktikan bahwa para ksatria dari India menaklukkan wilayah di Indonesia dengan mendirikan sebuah pemerintahan baru. Pasalnya, tidak ada bukti tertulis yang membuktikan bahwa para ksatria dari India melakukan kolonisasi di Indonesia. Yang ketiga, teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh seorang arkeolog dan peneliti sejarah kebudayaan tradisional di Indonesia yang sudah ada sejak lama, yaitu Profesor Dr. Nijek Krong. Menurut teori Waisya, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh kaum pedagang dari India yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Kaum pedagang ini termasuk dalam kasta Waisya, yaitu golongan yang terdiri dari pedagang, petani, nelayan, pengrajin, atau buruh kelas menengah.
Kaum pedagang dari India ini tidak hanya berdagang barang-barang, tetapi juga membawa adat dan kebiasaan atau budaya negaranya. Mereka juga menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal dengan cara persuasif dan damai. Dengan demikian, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia secara pasif dan bertahap. Terdapat faktor yang memperkuat teori Vaishya. Yang pertama, interaksi kasta Vaishya. Kaum pedagang dari India yang termasuk dalam kasta Vaishya memiliki interaksi yang luas dan intens dengan masyarakat lokal di Indonesia. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga tinggal, menetap, dan berbaur dengan masyarakat setempat. Hal ini memudahkan mereka untuk mengenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal. Yang kedua, sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam, seperti rempah-rempah, emas, perak, mutiara, kayu, dan lain-lain. Hal ini menarik minat kaum pedagang dari India untuk datang ke Indonesia dan menjalin hubungan dagang yang menguntungkan. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan maritim antara India dan Cina. Yang ketiga, adanya Kampung Keling. Kampung Keling adalah nama sebuah kawasan di Kota Medan, Sumatera Utara, yang menjadi tempat tinggal bagi para pedagang dari India yang datang ke Indonesia sejak abad ke-9 Masehi. Di Kampung Keling ini terdapat banyak peninggalan sejarah yang menunjukkan adanya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, seperti kuil-kuil, prasasti, patung-patung, dan lain-lain. Yang keempat, adanya perkawinan dengan para pedagang dari India. Banyak masyarakat lokal di Indonesia yang menikah dengan para pedagang dari India yang datang ke Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya asimilasi budaya antara kedua belah pihak. Anak-anak hasil perkawinan tersebut kemudian mewarisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari orang tua. Yang keempat, teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bons, seorang ahli sejarah dan arkeologi Belanda yang banyak meneliti tentang seni dan kebudayaan kuno di Asia Tenggara. Menurut teori ini, bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari orang asing yang datang, tetapi juga berperan aktif dalam mencari dan mempelajari ajaran-ajaran tersebut di tanah asalnya, yaitu India. Setelah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat lainnya. Teori ini berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia bersifat pasif, yaitu hanya melalui kontak perdagangan atau penaklukan politik. Teori arus balik muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori-teori sebelumnya yang dianggap tidak memadai untuk menjelaskan fenomena penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bons menilai bahwa teori-teori sebelumnya terlalu menekankan pada peranan orang asing, terutama bangsa India, dalam membawa pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Padahal, menurut Bons, bangsa Indonesia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengadakan hubungan langsung dengan India dan mempelajari ajaran Hindu-Buddha secara mandiri. Bons mengemukakan teorinya berdasarkan beberapa bukti sejarah, antara lain, yang pertama, adanya prasasti-prasasti yang menyebutkan nama-nama raja atau tokoh Indonesia yang pernah melakukan perjalanan ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha. Contohnya, prasasti Nalanda yang menyebutkan nama Dapunta Hyang Srijayanasa, raja pertama kerajaan Sriwijaya yang pergi ke India untuk belajar agama Buddha. Yang kedua, adanya organisasi-organisasi keagamaan yang didirikan oleh orang-orang Indonesia di India untuk memfasilitasi pembelajaran agama Hindu-Buddha. Contohnya adalah Sangga. Sangga adalah komunitas Buddha yang dipimpin oleh Dharmapala dari Sumatera yang berpusat di Nalanda, salah satu universitas terbesar di India pada masa itu.
Ketiga, adanya bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan adanya pengaruh seni dan kebudayaan lokal Indonesia dalam karya-karya seni Hindu-Buddha di Indonesia. Contohnya adalah candi-candi yang memiliki ciri khas arsitektur dan ornamen di Indonesia, seperti atap bertingkat, hiasan makara atau binatang mitos, dan relief yang menggambarkan cerita-cerita rakyat Indonesia. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari teori arus balik. Kelebihan teori ini memberikan penghargaan kepada bangsa Indonesia sebagai subjek sejarah yang berinisiatif dan kreatif dalam mencari dan mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India. Yang kedua, teori ini menjelaskan adanya variasi dan adaptasi dalam bentuk-bentuk seni dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia yang dipengaruhi oleh latar belakang lokal masing-masing daerah. Ketiga, teori ini didukung oleh bukti-bukti sejarah yang cukup kuat, seperti prasasti-prasasti, organisasi-organisasi keagamaan, dan bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara Indonesia dan India. Kekurangan dari teori ini tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia yang terjadi secara sosial, politik, dan ekonomi. Teori ini hanya berfokus pada aspek keagamaan dan kebudayaan saja. Kedua, teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia berkembang dan berubah seiring dengan waktu. Teori ini hanya menggambarkan situasi awal ketika agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Yang terakhir, teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana peranan orang asing, terutama bangsa India, dalam membantu atau menghambat penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini cenderung mengabaikan faktor-faktor eksternal yang juga berpengaruh. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, setelah mendengar penjelasan teori-teori tersebut, sekarang kita akan membahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava. Dari Yupa yang ditemukan, kemudian muncul nama Kudunga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Menurut para ahli sejarah, nama Kudunga dianggap sebagai nama asli Indonesia sebelum mendapatkan pengaruh bahasa India. Sedangkan keturunannya Mulawarman dan Asmawarman diduga mendapatkan pengaruh nama dari budaya Hindu dari India. Kata Warman pada penamaan raja-raja di Kutai merupakan nama yang banyak disebut bagi masyarakat India bagian selatan. Prasasti Yupa juga menyebut nama-nama raja yang memerintah Kutai berikut. Ada Maharaja Kudunga, Maharaja Asmawarman, anak dari Kudunga, Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal, Maharaja Wurawijaya Warman, Maharaja Jayana Warman, dan masih banyak lagi. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kutai tidak berlangsung lama. Setelah meninggalnya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak penggantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharma. Setiap pada abad ke-13 Masehi, Raja Dharma Setia tewas di tangan penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa. Peninggalan Kerajaan Kutai. Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa Yupa yang berjumlah 7 buah dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Yupa banyak memberikan informasi terkait keluarga, kerajaan, dan aspek sosial, agama, dan ekonomi. Yupa berbentuk tugu batu yang tingginya kurang lebih 1 meter yang tertanam di tanah. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Kebun Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau ke-5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Terdapat beberapa versi mengenai pendiri Tarumanegara. Diperkirakan
pendiri Tarumanegara adalah Maharesi Jayasinghawarman dari India. Menurut prasasti Ciyarutan, raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Di sisi lain, dari naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga. Namun, justru temuan ini diragukan kebenarannya. Kedatangan Jayasinghawarman ke Indonesia dikarenakan kekacauan Maharaja Samudragupta. Menurut prasasti Tugu, wilayah Tarumanegara pada awalnya pemerintahan Purnawarman meliputi bagian utara Jawa bagian darat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Pada masa pemerintahannya, Purnawarman melakukan penggalian Candrabaga. Saat ini dianggap sebagai kota Bekasi. Candrabaga menjadi Bekasi dengan panjang 12 km dan Sungai Gomati yang menjurus ke laut. Selain itu, Purnawarman juga memberi persembahan kepada Brahmana sebesar 1000 ekor sapi. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah daftar raja Kerajaan Tarumanegara. 1. Jayasinghawarman dari 358 sampai 382 Masehi. Kedua, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. 3. Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. 4. Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. 5. Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, dan masih banyak. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Linghawarman. Setelah 3 tahun berkuasa, tahta secara otomatis menurun ke menantunya, Tarusbawa. Prasasti Tarumanegara dan isinya. Prasasti Ciyarutan berdiri telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup Sungai Cisadane dan Ciyarutan. 2. Prasasti Tugu berisi proses penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati yang berfungsi untuk mengatasi banjir. 3. Prasasti Jambu berisi pujian kepada Purnawarman yang dianggap sebagai Dewa Indra. 4. Prasasti Kebun Kopi berisi bentuk kaki gajah yang dianggap sebagai hewan tunggangan Purnawarman. Gajah tersebut dinamai Airawata seperti gajah perang Dewa Indra. Yang kelima, prasasti Cidahyang berisi pujian kepada Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara. Peninggalan candinya adalah situs Batu Jaya dan situs Cibuya. Yang ketiga adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara 1222 sampai 1292 yang didirikan oleh Sri Ranggarajasa atau biasa disebut Ken Arok. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Arok 1222 sampai 1227 yang merupakan pendiri Wangsa Rajasa sekaligus Kerajaan Tumapel. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Daftar Raja Kerajaan Singasari menurut versi Pararaton. Sri Ranggarajasa Batara Sang Amurwabumi 1222 sampai 1247. 2. Anusapati 1247 sampai 1249. 3. Tohjaya 1249 sampai 1250. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana 1250 sampai 1272. 5. Kartanegara 1272 sampai 1292.
Keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya membuat pertahanan di dalam kerajaan menjadi lemah. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelanggengan yang merupakan ipar dan sekaligus besan dari Kartanegara sendiri. Karena ingin membalas dendam terhadap Wangsa Rajasa, telah merebut kekuasaan dari kerajaan Kediri serta membunuh keluarga dan leluhurnya. Pemberontakan ini menyebabkan kematian Kartanegara dan runtuhnya kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari, Jayakatwang mengangkat dirinya sebagai raja dan membangun kembali kerajaan Kediri dengan ibu kota di Daha. Riwayat kerajaan